dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini tabligh akbar dalam rangka apa? Hadiri dan saksikanlah tabligh akbar Kota Banjarbaru. Enggak ada penjelasan dalam rangka apa. Rupanya tadi baru dijelaskan Pak Wali menyambut 17 Agustus. Di tempat lain orang menyambut 17 Agustus habis pohon pinang. Di tempat lain menyambut 17 Agustus ibu-ibu sudah menyiapkan daster terbaik mau diberikan ke bapak, mau dipakai main bola. Tapi alhamdulillah di negeri santri, di negeri pelajar, di negeri penuntut ilmu, di negeri ulama itu tidak ada. Yang ada 17 Agustus dengan tabligh akbar. Hai bangsa Indonesia, hai orang-orang Indonesia yang ada di luar negeri, KBRI, kedutaan, kalau kalian ingin tahu bagaimana mensyukuri proklamasi, bagaimana mensyukuri perjuangan pejuang bangsa, tapi berkat kita bersama mereka, mudah-mudahan kita pun mendapatkan syafaat para penghafal Quran. Hai Ananda Rashid, hai Adinda Syekh Asal, nanti kalau kalian semua masuk ke dalam surga Allah karena hafalan Quran kalian, lalu Allah izin kalian memberikan syafaat, tolong yang pertama kalian berikan adalah Al-Faqir Abdus Somad. Saya sudah request duluan. Nanti begitu mereka masuk, tentu nama saya duluan. Ya cari Abdul Somad, Abdul Somad. Jamaah juga gitu. Ketika saya ngasih pengajian, Ustadz Somad, kalau engkau nanti masuk ke surga, tolong cari kami di neraka. Ente kok pede sekali masuk neraka. Jangan-jangan begitu saya masuk ke dalam surga, saya lihat sepi. Loh, saya tanya malaikat, orang Banjarbaru kemana? Kata malaikat, mereka di VVIP. Rupanya Ustaz Abdul Somad di kelas ekonomi. Semuanya di VVIP, sebagian aja. Itu yang dulu jahat, yang dulu nakal, yang dulu koruptor, yang dulu nepotisme, ngapain mereka di atas? Studi banding aja. Studi banding habis itu keluar lagi. Kita doakan semuanya selamat dari neraka jahanam. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, wa qina azaban nar. Syukur seperti ini, maka insya Allah Allah berjanji, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, maka akan utambah. Syukuri anakmu, maka Allah akan menambah anak. Syukuri istrimu, maka saya nggak ada, Bu. Mereka aja yang ngomong. Mereka dipantang dipancing. Untuk meredam kemarahan ibu-ibu, maka saya ngadap pesan. Ini negeri santri, ini negerinya para ulama. Mana buktinya? Dikasih garis, bukan cuma garis. Di beberapa tempat saya ceramah dikasih tali plastik. Kebetulan 17 Agustus tahun ini berada di 10 hari terbaik. Ma min ayamin, tidak ada hari al-amalus salihu fihinna ahabbu ilallah, beramal soleh pada hari itu lebih dicintai Allah. Kapan dia? Tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah, bukan Zulkarnain, bukan Zulkifli. Mohon maaf Pak Zul. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Pas 10 hari. Apa amal yang paling bagus? Puasa. Puasa bagus. Bersyukur kepada Allah dengan puasa.
lahirnya Republik Indonesia, merdeka dari Belanda, diperingati dengan puasa. Siapa yang puasa 17 Agustus nanti, kebetulan hari 17 hari Jumat, kita merdeka hari 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Ketika anak ditanya, kapan kita merdeka? 17 Agustus. Hari apa? Hari apa ya? Kita merdeka hari Jumat, Sayyidul Ayyam, induk dari segala hari, hari Jumat. Pada bulan Ramadan, induk dari segala bulan, bulan Ramadan. Yang diucapkan adalah salawat Nabi Muhammad, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu yang dibacakan oleh Bung Karno ketika mengangkat tangan selesai menggerek bendera yang saat itu mereka puasa. Yang berjuang puasa, yang menggerek bendera puasa, yang membacakan proklamasi puasa. Bung Karno dan Hatta. Selesai itu Bung Karno mengangkat tangan berdoa. Oleh sebab itu kita bangga. Kenapa? Karena dia dipilih Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari mulia, hari Jumat, bulan mulia, bulan Ramadan. Maka andai pun tahun ini tidak Ramadan, kita bersyukur kepada Allah. Karena andai bulan Ramadan, berat juga panjat pinang bulan Ramadan. Apa ini? Baru kumpul beramai-ramai. Yang dilihatnya siapa? Ada orang ramai datang, kenapa? Karena mau melihat artis pakai rok pendek. Ada orang datang untuk apa? Melihat penyanyi dangdut. Tapi ini yang didatangi bukan artis, bukan penyanyi. Oh, karena dia ustadz yang hebat. Tidak, beratnya pun tak sampai 50 kilo. Apa yang dilihat? Tidak ada, kecuali hanya bersyukur kepada Allah atas kemerdekaan Republik Indonesia. Mudah-mudahan anak cucu kita menjaga ini, insya Allah. Dulu negeri ini ada orang bertua, ada orang beruntung, orang ulama bernama Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Sampai masanya beliau dipanggil Allah Ta'ala, datang lagi anak cucunya. Bahkan dipanggil dari negeri ini ke kampung halaman saya di Riau. Nama kerajaannya Kerajaan Indragiri. Sultan Indragiri mengangkat orang ini menjadi ulama, ketua ulama, mufti, bernama Syekh Abdurrahman Siddiq Al-Banjari. 20 tahun menjadi mufti Kerajaan Melayu Riau Indragiri. Orang Banjar mengenalnya dengan nama Tuan Guru Sapan. Sampai masanya hilang, 20 tahun lamanya mengabdikan ilmu di Riau, meninggal dunia. Datang lagi para penggantinya. Datanglah Tuan Syekh Alim Kabir. Majlis solawatnya didatangi ratusan ribu. Sudah meninggal pun jutaan orang datang. Tuan Guru Ijai, Masya Allah, Tuan Guru sekumpul. Sampai masanya dipanggil Allah SWT. Apakah putus, hilang ulama? Tidak. Tiba-tiba saya menonton berita viral video anak Indonesia menjadi imam di Makkah, juara musabaqah. Orang Arab terpukau mendengar bacaannya. Andai tak dilihat wajahnya, suaranya, makharijul hurufnya persis. Dari mana? Dari bumi Banjar. Ini bumi ulama. Makanya kalau ada orang Banjar tidak pandai ngaji, cepat-cepat pindah gitu. Karena ini negerinya, negeri para ulama. Kami bisa sholat. Emak saya tahu sholat, tata cara sholat. Dia punya buku kecil, buku tipis pakai huruf Arab tapi bahasa Melayu. Tulisannya Perukunan Melayu. Perukunan Melayu adalah ringkasan dari kitab Sabilal Muhtadin yang ditulis oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Buku itu dipakai dari mulai kerajaan Patani
Thailand Selatan, turun ke Malaysia, turun ke Sumatera, dari mulai Aceh, Sumatera Utara sampai ke Sulawesi. Pergilah, buku-buku itu dipakai. Dia orang Banjar, tapi tidak dia pakai bahasa Banjar. Kenapa? Karena dia tahu buku ini akan dipakai oleh orang yang berbahasa banyak di Semenanjung. Ditulisnya Sabilal Muhtadin, memakai bahasa Melayu, cikal bakal bahasa Indonesia. Jauh sebelum kemerdekaan NKRI, jauh sebelum kita merdeka dari Belanda, dia sudah memakai bahasa itu. Dikalahkannya ego dirinya, dikalahkannya kesombongannya. Dia tidak menunjukkan aku orang Banjar, aku pakai buku pakai bahasa Banjar, enggak. Tapi dia pakai huruf Arab, dia pakai bahasa Melayu. Akhirnya orang bersimpuh memuliakannya sampai hari ini pahala mengalir ke makamnya. Allahu Akbar. Baik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masyarakat ini aslinya suku Banjar, tapi ini miniatur Indonesia. Ustaz Somad, orang Jawa banyak, betul orang Jawa banyak. Pripun kabare apik, dari bunyi apiknya banyak. Macam-macam suku di sini ada Ustaz. Orang Melayu ada, orang Minangkabau ada, macam-macam. Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan pertemuan kita di dunia ini bertemu juga kita di akhirat nanti. Datang seorang berkulit hitam memeluk Nabi. Tidak satu suku dengan Nabi. Nabi Quraisy, dia tidak. Saya mencium tangan Habib. Ini Habib Ustaz keturunan Rasulullah, saya cium. Kenapa? Dia keturunan Rasulullah SAW. Asli darah Arab Quraisy. Dia Arab. Ustaz Somad, Arab cemas. Apa yang kita sombongkan, apa yang kita angkuhkan? Maka dipeluknya Nabi erat, dia berkulit hitam. Kamu kenapa memeluk aku kuat? Aku tidak yakin berjumpa dengan engkau di surga ya Rasulullah. Kulitku hitam legam, amalku tidak banyak, aku miskin susah melarat, hamba sahaya budak. Apa kata Nabi? Almar'u ma'aman ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Kalau kita cinta kepada guru sekumpul, kalau kita cinta kepada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, kalau kita cinta kepada Syekh Nuruddin Al-Banjari, kalau kita cinta kepada Syekh Asal, Syekh Rashid, kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW, kita pun insya Allah akan bersama dengan mereka dalam surga Jannatul Firdaus. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Orang yang paling dekat dengan Nabi nanti siapa? Ternyata orang yang paling banyak. Ana wa kafilul yatim. Aku dan orang yang menyantuni anak yatim. Ka'ataini fil jannah. Seperti ini dalam surga. Dekatnya seperti dua jari. Wa farraja bainahuma. Dijarangkannya antara dua jari tengah dan telunjuk. Begitulah dekatnya dengan Nabi. Siapa itu? Orang yang menyantuni anak yatim. Apa kata orang miskin? Oh, Tuhan tidak adil. Dia bisa dekat dengan Nabi karena sedekah. Kami tidak punya duit bersedekah. Jangan berkecil hati. Engkau yang tidak menyantuni anak yatim, engkau yang tidak bisa menyekolahkan anak yatim, engkau yang tidak bisa belikan baju anak yatim, engkau yang tidak bisa tegakkan panti asuhan, Allah memuliakan engkau dengan cara yang lain. Kau bisa dekat dengan Nabi sedekat jari. Dengan cara apa? Memperbanyak solawat, majelis solawat, dekat dengan Nabi. Tapi jangan gara-gara ini yang udah sedekah berhenti. Besok datang ke panti asuhan, mohon maaf Pak Ketua Panti, besok saya nggak kirim beras lagi. Kenapa? Kata Ustaz Somad, cukup sama solawat aja. Jangan. Yang sudah berikan beras ke panti asuhan, lanjutkan. Yang bersolawat, lanjutkan. Ada yang ngasih beras, solawatnya nggak banyak, dekat dengan Nabi. Ada yang bersolawat, nggak ngasih beras, dekat dengan Nabi. Sudah ngasih beras, bersolawat, makin dekat dengan Nabi. Nggak beri beras, nggak ngasih solawat, neraka jahanam. Alhamdulillah, jamaah datang menghadiri tabligh akbar. Yang dihadiri tabligh akbar
bukan ustadz besar, bukan habib yang mulia, manusia biasa. Apa yang membuat mereka datang? Karena kecintaan kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saudara kita semua. Jangan kau merasa bangga dengan sukumu, kau merasa bangga dengan hartamu. Siapa yang lebih hebat daripada Fir'aun? Tidak ada yang lebih hebat di dunia ini daripada Fir'aun. Sampai-sampai makabnya pun, makabnya dimuliakan orang, makabnya menjadi salah satu tempat keajaiban dunia. Apa namanya? Piramid. Tinggi menjulang, hebat Fir'aun itu, hebat. Tapi sampai sekarang belum pernah saya ketemu dengan orang, kalau kenalan, kenalkan nama saya Fir'aun. Belum pernah. Hina, hebat Fir'aun, tidak ada yang berani melawannya. Romawi takluk dunia, anak-anak kecil dia sembelih, yuzabbihun, disembelihnya anak-anak, semua anak-anak yang lahir sembelih, mati, bunuh, yang melawan hantam. Tapi sampai masanya mati juga dia. Dan kematian Fir'aun itu jelek sekali. Gimana matinya Fir'aun? Tersedak di Laut Merah, masuk ke dalam Laut Merah, mengejar Musa. Musa selamat ke dataran Sinai, air tiba-tiba masuk dan dia tersedak, mati. Bayangkan kalau ada orang mati. Si Anu mati kenapa? Si Anu mati makan kambing. Keren kan? Matinya kenapa? Habis makan kambing berkunang-kunang mati. Keren, makan kambing. Si Anu mati kenapa? Sambar putih. Mati. Keren. Ini mati kenapa? Tersedak. Mati. Jelek sekali mati. Ada orang sombong, dibakarnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Bakar Ibrahim, kumpulkan kayu bakar, bakar dia. Mereka bakar Nabi Ibrahim. Ibrahim keluar dari api dalam keadaan kedinginan. Ya nar, wahai api, kuni bardan, sejuklah engkau, wasalaman, selamat ala Ibrahim. Keluar Ibrahim dalam keadaan selamat. Bapak Ibu yang terasa panas, baca doa itu. Ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Ya narukuni. Alhamdulillah Ustaz Somad, setelah saya baca terasa sejuk. Kenapa? AC di belakang. Ya nar, wahai api, bardan, sejuk, wasalaman, selamat ala Ibrahim. Yang membakar itu seorang raja yang perkasa. Siapa namanya? Namrus. Namrus pun matinya jelek sekali. Namrus matinya datangnya nyamuk. Masuk ke telinga, mati. Maka saya ngeri-ngeri juga kalau ceramah, jadi nyamuk udah kelihatan di atas. Alhamdulillah kita baca doanya berhenti. Baik yang dimuliakan Allah, terbayang tak raja yang gagah perkasa, yang tegap dan ditakuti orang, matinya cuma karena nyamuk. Maka siap-siapkan autan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang sebenarnya ingin Ustaz Somad sampaikan? Fir'aun mati, Namrus mati, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari meninggal dunia, Tuan Guru Sekumpul meninggal dunia, orang-orang soleh meninggal dunia, semuanya meninggalkan dunia. Dan yang ditinggalkan itu yang akan ditanya, bukan kuburnya di mana. Tak pernah ditanya kuburnya di mana. Yang bertanya kuburnya di mana itu lagu dangdut Asep Irama. Tunjukkan mana di kubadaku di mana kuburnya. Idza qara'a 'alaika faqul haddatsana wa idza qara'ta 'alaihi faqul akhbarana. Kalau engkau baca kitab, kalau gurumu baca kitab, engkau dengar. Tradisi di Kalimantan begitu. Guru
baca kitab, muridnya dengar, maka itu namanya haddatsana, guruku menceritakan padaku. Tapi kalau murid baca kitab, gurunya dengar, itu namanya akhbarana. Ini yang paling tinggi kualitasnya, namanya bersanad. Yang di bawah itu ijazah, dia kasih buku, ajaztuka bihada, aku ijazahkan buku ini pada engkau. Yang ketiga rendah, wijadah, beli buku baca sendiri, wajada yajidu wijadah. Jadi saudaraku ini wijadah, dia temukan sendiri video, dia dengar sendiri, dia tonton. Wijadah, bisa berguru tapi kualitasnya rendah. Makanya orang banyak ketemu untuk ijazah ammah. Ajaztukum jami'a marwiyati wa mu'allafati wa muhadarati. Aku ijazahkan semua buku-bukuku, 37 masalah populer, 99 tanya jawab sholat, 33 tanya jawab kurban, 30 fatwa seputar Ramadan. Semua pengajian-pengajian yang selama ini aku sampaikan, ajaztukum ijazah ammah, aku ijazahkan ijazah ammah kepada hadirin hadirat yang hadir di majelis. Mudah-mudahan kita saling mendoakan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saya mulai tadi jam 5, sekarang jam 6.15, 75 menit kita bersama. Mudah-mudahan berubah menjadi amal soleh. Amin. Bubar dalam keadaan tenang, sampah-sampah pungut bawa. Jangan sampai selesai pengajian orang melihat, alhamdulillah, itulah hasil pengajian. Banyak sampah kan? Bawa sampah. Ustaz Somad pun ikut membawa, jangan sampai tinggal. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته. Keluar kami dari majlis ini bersih dari dosa-dosa kami ya Allah. Wala dainan illa qadaitah, utang piutang kami tolong kami melunasinya ya Allah. Wala azibat illa zawajtah, yang lajang yang gadis yang ingin menikah berikan jodoh yang soleh dan solehah. Wala raghiban illa anjabata, yang ingin punya anak berikan anak-anak yang penghafal Al-Quran ya Allah. Wala maridan illa syafaita, yang sakit angkat penyakitnya ya Allah. Wala mayyitan illa rahimta, yang meninggal dunia curahkan rahmat dan kasih sayangmu ya Allah.